حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azakumullah. Kita setiap hari berada dalam kesibukan. Kesibukan mencari nafkah, kesibukan melakukan kegiatan-kegiatan kita, dan kesibukan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Karena saking sibuknya, banyak di antara kaum muslimin sampai-sampai ia lupa terhadap akhiratnya. Ia lupa bahwa kematian akan datang secara tiba-tiba. Kematian tidak memilih orang itu sudah siap atau tidak. Keadaan ini yang sering dilupakan atau banyak di antara kaum muslimin yang melupakan hal ini. Saking asiknya mencari rezeki, mencari nafkah untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, sampai-sampai ia lupa bahwa kematian bisa saja mendatanginya di saat dia berada di mobilnya, di saat dia berada di tempat kerjanya, di saat dia berjalan, di mana saja. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting untuk senantiasa kita mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan-kelezatan, yaitu kematian. Ikhwani fiddin azakumullah. Ayat yang kedua yang menggambarkan tentang kelalaian seseorang, kemudian penyesalannya, kemudian keinginannya untuk kembali lagi ke dunia. Ayat yang kedua ini adalah yang ada di dalam suratul Munafiqun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahdakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yuakhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Yang artinya adalah wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah, bersedekahlah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Lihat ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa rezeki yang kita miliki ini, harta yang kita miliki, seberapapun banyak harta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang begitu banyak ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah diingat bahwa orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, rumah yang mewah, kendaraan yang megah, kesuksesan yang melambung tinggi terus-menerus meninggi. Ingat bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada antum rezeki bukan karena kecerdasannya antum,
bukan karena kita orang yang cerdas, bukan karena kita orang yang pintar. Kalau kecerdasan, maka banyak orang yang lebih cerdas dari kita. Ada ribuan, bahkan jutaan, bahkan puluhan juta orang yang lebih cerdas dari kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan mereka apa-apa. Bukan juga karena kepintaran kita, bukan juga karena kegigihan kita dan kegiatan kita. Kalau masalah kegigihan, ada orang lebih gigih dari kita. Puluhan, ratusan, bahkan jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta orang yang lebih gigih dari kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan mereka. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, harta yang kita miliki ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita harta itu adalah agar kita diuji. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita harta yang melimpah, kekayaan yang melimpah, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita, dan bukan karena kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah berikan kita harta itu adalah agar kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sering dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Mereka mengira bahwa harta yang mereka miliki, harta yang mereka dapatkan itu karena kecerdasan mereka. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Qarun. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin. Aku diberikan harta ini karena aku adalah orang yang cerdas. Karena kepintaranku. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan berinfaklah, bersedekahlah dari harta yang kami berikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Maka kalau kematian itu sudah datang, maka dia akan mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematianku ini sejenak saja. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, ini menunjukkan bahwa dia sangat menyesal. Namun penyesalannya itu sudah tidak berguna lagi, sehingga dia minta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia. Tentunya ikhwani fiddin azakumullah, dia tidak meminta permintaan seperti ini, melainkan karena dia telah merasakan penyesalan yang luar biasa. Namun penyesalan itu sudah tidak berguna lagi. Kemudian untuk apa dia meminta kembali ke dunia? Dijelaskan di ayat kelanjutan ayat ini, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, agar aku bersedekah. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, puluhan tahun diberikan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur, namun dia tidak mau bersedekah. Begitu kematian datang kepadanya, barulah dia minta kepada Allah agar kembali ke dunia untuk bersedekah. Namun pada saat itu kembali ke dunia sudah tidak mungkin lagi, bersedekah sudah tidak mungkin lagi. Kemudian wa akum minas salihin, dan yang kedua agar aku bisa menjadi orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menunda jiwa yang telah tiba ajalnya. Bagaimanapun seseorang menyesal, bagaimanapun seseorang menangis, meminta, memohon kepada Allah, bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun mulianya, bagaimanapun fasiknya, semua itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ikhwani fiddin azzakumullah, di dalam ayat ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil.
Di antaranya adalah al-hathu wal musara'atu ila al-infaq qabla al-maut. Anjuran untuk bersedekah sebelum kematian itu tiba. Ikhwani fi din azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayyus sadaqati afdal?" Ya Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang paling bagus? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Anta saddaqa wa anta syahihun sahihun ta'malul ghina wa takhshal faqr." La tumhil, jangan engkau menunda, hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sedekah yang paling baik itu adalah yaitu engkau bersedekah di saat engkau sehat. Syahihun sahih, di saat engkau pelit dan engkau sehat. Ikhwani fi din azakumullah. Orang yang pelit, dia tidak berani mengeluarkan hartanya. Namun dia lawan jiwanya. Dia melawan rasa pelitnya, dia keluarkan hartanya. Ini adalah sedekah yang paling baik. Beda dengan orang yang pemurah. Orang yang pemurah dia gampang mengeluarkan harta itu. Sementara orang yang pelit, dia takut sekali mengeluarkan hartanya. Dia tidak mau mengeluarkan hartanya. Dia sanggup mengeluarkan tenaga. Namun, harta berat baginya. Nah, dia lawan perasaan pelit ini. Lalu dia keluarkan sedekahnya. Ini adalah sedekah yang baik. Kemudian wa anta sahih. Dan engkau bersedekah di saat engkau sehat. Karena ikhwani fiddin azakumullah. Orang ketika dia sehat, dia bisa menikmati segala-galanya. Dia bisa bermain-main, dia bisa bersenang-senang. Maka, karena dia senang bermain-main dan senang bersenang-senang, dia tidak mau mengeluarkan uangnya. Dia tidak mau mensedekahkan hartanya. Dia ingin gunakan hartanya untuk bersenang-senang dan untuk bermain-main. Nah, di saat dia senang bermain-main, di saat dia senang bersenang-senang, dia senang makan ini, dia senang melakukan ini, dia senang kemari, dia senang ke sana. Dia keluarkan hartanya. Berarti dia akan kurang bersenang-senang dan kurang bermain-main. Dia lawan perasaan bersenang-senang, lawan suka bermain-main, kemudian dia keluarkan hartanya. Ini adalah sedekah yang baik. Kemudian wa ta'malul ghina wa takhshal faqr. Engkau mengharap menjadi kaya. Karena orang yang mengharap, yang ingin menjadi orang kaya, pasti dia takut untuk menginfakkan hartanya. Dia akan mengumpulkan hartanya. Dia tidak akan mengeluarkannya. Dia ingin melihat hartanya menjadi banyak. Dia lawan perasaan ini. Kemudian dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sedekah yang baik. Wa takhshal faqr, dan engkau khawatir kefakiran. Orang yang takut kepada kefakiran, dia akan simpan hartanya dan tidak akan sedekahkan. Namun dia lawan perasaan ini. Kemudian dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan, la tumhil, jangan engkau tunda-tunda sedekahmu. Jangan engkau mengatakan nanti, sebentar lagi, besok, lusa. Siapa yang menjamin bahwa dia akan hidup 1 jam lagi? Siapa yang menjamin bahwa dia akan bisa hidup sampai besok? Ikhwani fiddin azakumullah, di kajian yang sudah lewat kita menjelaskan bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kam min muntadhirin ghadan la yablughuhu. Betapa banyak orang yang menunggu hari esok namun dia tidak pernah bertemu dengan hari esok itu. La tumhil, jangan engkau tunda sedekahmu hatta idza balagatil hulqum, sehingga nyawamu sudah sampai di kerongkonganmu, qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza. Apabila kematian itu sudah datang kepadamu, engkau katakan untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian.
Untuk masjid ini sekian, untuk masjid ini sekian. Wa qad kana li fulan. Padahal harta itu pasti akan didapatkan oleh fulan melalui warisan. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, ayat ini menganjurkan kepada kita untuk segera bersedekah sebelum datang kematian. Karena apabila kematian itu telah datang, kita akan sangat menyesal karena menyimpan harta dan tidak bersedekah. Kemudian yang kedua, fadlun nafaqati was sadaqati ibtigha'a wajhillah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan memberikan nafkah dan bersedekah karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah, tidak ada satupun amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, melainkan dalam keadaan mengikhlaskan agama ini karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sedekah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya kecuali jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah, orang yang ikhlas di dalam bersedekah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar, balasan yang sangat besar. Lihat ikhwani fi din azakumullah, salah seorang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala adalah, Rasulullah menjelaskan, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, ia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disumbang, yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kenapa dia melakukan demikian? Itu tidak lain adalah karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ayat ini menganjurkan kepada kita agar kita mengikhlaskan sedekah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sedekah yang diterima kecuali jika kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, faedah yang ketiga, al-insanu ma dama hayyan yastati'u at-tasarrufa fi malih. Orang selama dia hidup, dia bisa mengelola hartanya. Dia masukkan ke usaha ini, atau dia berikan ini, atau dia sedekahkan ke ini, atau dia infakkan untuk ini, dan seterusnya. Dia punya hakut tasarruf. Dia punya hak untuk mengelola hartanya. Wa idza mat, akan tetapi apabila dia sudah meninggal dunia, inqata'a al-intifa'u bimalih illa idza awsa bi syai'in aw awqafahu. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, apabila dia meninggal dunia, dia sudah tidak mampu lagi untuk mengelola hartanya, kecuali jika dia berwasiat. Dia wasiatkan sebagian hartanya untuk ini atau untuk ini, atau dia wakafkan sebagian hartanya untuk masjid ini, untuk panti asuhan, atau untuk pondok, atau yang lain-lainnya. Wa naffadhal warathatu dzalik, dan anak-anaknya menjalankan wasiatnya itu. Ikhwani fiddin azakumullah, betapa banyaknya anak-anak yang berkhianat kepada orang tuanya. Orang tuanya berwasiat agar sebagian hartanya diinfakkan untuk pondok pesantren atau untuk ini, mereka tidak jalankan wasiat orang tuanya. Orang tuanya berwasiat agar ini diwakafkan ke sini, ini diwakafkan ke sini, namun tidak dijalankan itu semuanya. Ikhwani fiddin azakumullah, maka lihatlah bagaimana ruginya orang yang mengumpulkan harta dari sejak dia remaja, dari sejak dia muda sampai dia tua, dia mengumpulkan harta terus menerus, dia kumpulkan harta, tidak pernah diinfakkan.
dan dia sendiri tidak pernah menikmati harta itu. Dia kumpulkan saja. Namun ternyata yang menikmati harta yang dia kumpulkan dari mudanya sampai tuanya, yang menikmatinya adalah anak-anaknya. Kemudian anak-anak yang menikmati harta itu, sedikit pun mereka tidak pernah ingat kepada orang tua yang mengumpulkannya, yang menghabiskan usia masa remajanya untuk mengumpulkan harta ini. Mereka tidak pernah ingat. Kini orang tuanya sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang setiap rupiah yang dia kumpulkan. Anaknya sedikit pun tidak ada yang mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tuaku. Ya Allah, ringankanlah hisab orang tuaku. Mereka lupa. Jadi lihat ikhwani fiddin azakumullah, betapa sengsaranya orang yang mengumpulkan harta lalu tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menikmatinya. Yang menikmatinya adalah anak-anaknya. Anak-anaknya tidak pernah ingat kepada orang tuanya yang habis umurnya mengumpulkan harta ini. La haula wala quwata illa billah. Bagaimanakah ruginya orang yang seperti itu, ikhwani fiddin azakumullah. Dan ini ikhwani fiddin azakumullah, anjuran bagi kita untuk mendidik anak kita dengan didikan yang islami. Ingatkan kepada mereka, ya, agar mereka senantiasa berpegang kepada agama. Kemudian kata Syekh, idh qad yakunul warathatu 'usah. Bisa jadi anak-anaknya yang menerima warisan itu adalah orang-orang pelaku maksiat. Fala yunaffiduna syai'an mimma wassahum bihil mayyit. Mereka tidak jalankan apa yang diwasiatkan oleh yang mati itu. Maka dengan demikian dia hanya mengumpulkan harta dan tidak mendapatkan pahala dari harta yang dia kumpulkan itu. Dia tidak mendapatkan kebaikan dari harta yang dia kumpulkan. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian faedah yang keempat. Ar-Razzaq wal-Raziq huwa Allah. Yang maha memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal malu malullah. Dan harta ini yang kita miliki, ratusan miliar atau triliunan, itu adalah malullah, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan kepada kita harta itu sebagai ujian, bukan karena Allah cinta kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta menandakan bahwa Allah cinta kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat ikhwani fiddin azakumullah, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Tamurru alaihi al-ayyamut tiwal wa ma tuqadu fi baitihi nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam berlalu, berhari-hari berlalu, sekian hari berlalu, ya, sepekan, 2 pekan berlalu, tidak ada api yang dinyalakan di rumahnya Rasulullah SAW. Maksudnya adalah tidak ada yang dimakan, dia tidak masak, yang dimakan hanyalah korma dan air, padahal dia adalah manusia paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang harta, melimpahkan kepadanya harta bukan karena Allah cinta kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengujinya. Ikhwani fiddin azakumullah. Semakin banyak harta yang antum miliki, maka semakin banyak pula pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan yang sudah lewat, Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang tidak akan melangkah kakinya, tidak akan melangkahkan kakinya dari hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satu di antara yang 4 ini adalah wa'an malih, dan tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia mendapatkan harta itu dan di mana dia menafkahkan harta itu. Jadi semakin banyak
harta yang antum miliki, maka semakin banyak pula yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak ditanya oleh Allah, maka kemungkinan besar dia akan disiksa oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menjelaskan, "Man nuqishal hisabu faqad udzib." Barang siapa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara mendetail, secara teliti, maka sesungguhnya dia telah disiksa. Karena pertanyaan itu, pertanyaan yang mendetail itu adalah merupakan siksaan. Kemudian, ikhwani fiddin azakumullah, yang kelima, Ar-Razzaq ismun min asma'illah. Razzaq merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Dan berinfaklah dari rezeki yang kami berikan. Ar-Razzaq merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menginginkan rezeki, meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah nama Ar-Razzaq. Ya, misalnya mengatakan, "Ya Razzaq urzuqni." Wahai Razzaq, wahai Zat yang Maha memberi rezeki, berilah aku rezeki. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, bukan sebaliknya. Banyak di antara kaum muslimin ketika rezekinya sudah mulai sempit, padahal itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, justru dia datang ke kuburan, meminta di kuburan. Ya, apakah itu kuburan wali, kuburan nabi, kuburan orang saleh? Padahal subhanallah, yang dikubur ini sudah habis rezekinya, rezekinya sudah terputus, dia sudah tidak punya rezeki lagi. Dia yang hidup masih punya rezeki. Lalu dia yang masih punya rezeki datang ke orang yang tidak punya rezeki lalu minta rezeki kepadanya. Tidakkah dinamakan ini adalah bodoh yang paling hebat? Datang kepada orang yang tidak punya rezeki lalu minta kepadanya rezeki. Subhanallah. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, faedah yang kelima dari ayat ini bahwa Ar-Razzaq merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, Allah lam ya'mur biinfaqil mali kullih. Innama amarahu biinfaqi juz'un minal mal. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menginfakkan seluruh harta kita. Tidak. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah juz'un minal mal. Sebagian dari harta itu. Kenapa antum pelit? Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala meminta sedikit saja dari harta kita. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta kita ini adalah 2,5%. Kenapa kita pelit? Padahal itu adalah milik Allah. Dan seandainya kita mengeluarkannya, kita menginfakkannya, itu demi kebaikan kita. Ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah SAW menjelaskan, "Ma naqasa malun min sadaqatin." Harta itu tidak berkurang karena disedekahkan. Justru dengan bersedekah, kita membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran. Dan dengan kita bersedekah, rajin bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan bagi harta kita itu. Karena harta itu dengan keberkahan, bukan dengan banyaknya. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menafkahkan atau mensedekahkan sebagian dari harta kita. Kemudian faedah yang ketujuh, قد يكون الأمر هنا بالإنفاق الواجب وهو الزكاة إذ هي واجبة في المال إذا بلغ نصابا. Bisa jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah nafkah yang wajib, yaitu zakat. Apabila sudah sampai nisabnya dan sudah tiba haulnya dengan syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, faedah yang ke-8,
Faedah yang kedelapan adalah at-tahdhir min al-wusul ila an-nihayah allati laysa ba'daha raj'ah. Ayat ini mengingatkan kepada kita tentang suatu kenyataan di mana kita akan tiba ke suatu titik di mana kita tidak bisa kembali lagi, yaitu kematian, masuk ke kuburan. Apabila kita sudah sampai ke tahapan itu, maka tidak mungkin lagi kita akan kembali. Walaysa fiha tahqiqu umniyah. Dan kalau sudah sampai di tahapan itu, tidak ada satu angan-angan, satu permintaan yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita belum sampai ke tahapan itu, kita masih bisa mewujudkan angan-angan kita. Dan permintaan-permintaan kita masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat kita masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyesalan kita masih berguna. Akan tetapi apabila sudah sampai ke tahapan itu, maka tidak ada lagi yang berguna. Penyesalan tidak berguna. Ya, angan-angan tidak lagi berguna. Minta ampun, minta tobat kepada Allah, semua tidak akan berguna. Nah, ikhwani fiddin azakumullah. Ayat ini mengingatkan kita. Sebelum kita sampai ke tahapan itu, mari kita banyak-banyak beramal dan bersedekah. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah. Faedah yang ke-9. Yuridu ar-ruju' lid-dunya li amrayn itsnain. Apabila kita sudah sampai ke tahapan itu, manusia ingin kembali ke dunia karena dua perkara. Yang pertama, likai yatasaddaq. Yang pertama, dia ingin kembali ke dunia untuk bersedekah. Dan yang kedua, waliyakuna minas salihin. Dan agar dia menjadi orang yang saleh. Namun tidak mungkin ini bisa diwujudkan. Tidak mungkin lagi dia kembali. Tidak mungkin lagi dia bersedekah. Tidak mungkin lagi dia akan menjadi orang-orang yang saleh. Maka ikhwani fi din azakumullah, bersabarlah. Lawanlah hawa nafsu ini untuk bersedekah, untuk melakukan amal-amal saleh. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, as-salatu nurun, was-sadaqatu burhan, was-sabru dhiya. Rasulullah menjelaskan, salat adalah nur. Nur artinya cahaya yang tidak ada panasnya. Maksudnya gampang dilakukan oleh orang. Kapan-kapan saja kita bisa salat. Ya, ibarat cahaya yang tidak ada panasnya. Kemudian yang kedua, was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu burhan. Burhan adalah cahaya yang ada panasnya. Karena sedekah itu berat, lebih berat daripada salat. Banyak orang bisa salat. Dia rajin salat malam, rajin salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, dan salat-salat yang lain dia rajin, tapi ketika disuruh beramal dengan hartanya dia sangat-sangat berat. Makanya Nabi menjelaskan bahwa sedekah itu adalah burhan, cahaya yang ada panasnya. Kemudian was-sabru dhiya, dan sabar itu adalah cahaya yang bisa membakar, panas sampai bisa membakar. Karena sabar itu adalah sangat berat. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah. Jadi setiap manusia apabila dia tiba ajalnya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia untuk bersedekah dan menjadi orang-orang saleh. Namun itu tidak mungkin akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ke-10, sayati yaumun yuhalu bainal insani wa baina umniyatih. Akan tiba satu saat di mana manusia
akan terhalang dari cita-citanya. Meskipun cita-cita itu adalah cita-cita yang sangat bagus, namun sudah habis waktunya untuk dikabulkan cita-citanya. Maka ikhwani fillah azakumullah, di dunia inilah kita bercita-cita untuk menjadi orang yang baik, untuk bisa bersedekah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena akan tiba satu saat di mana semua cita-cita, angan-angan, permintaan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, yang ke-11, khatam Allah al-ayah bi'annahu subhanahu khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan firman-Nya, khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kenapa demikian? Fihi tadhkirun bi anna Allah khabirun bima ya'malun nas fi mithli hadzal maqam. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua yang diperbuat oleh manusia. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Yush'iru bi annahu sayujazihim ala a'malihim wa lan yakhfa 'alaihi syai'un min umurihim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka kelak di akhirat, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu akan berbohong. Ketika dia dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, aku telah berikan kepadamu nikmat ini, engkau apakan nikmat itu? Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada jalan engkau suka aku bersedekah melainkan aku bersedekah karenamu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qala kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka tasaddaqta liyuqala fulanun jawad. Engkau bersedekah agar engkau dikatakan seorang pemurah. Faqad qil. Kini orang semua mengatakan bahwa engkau pemurah, itu yang kau inginkan. Maka diseret dan dilemparkan dia ke neraka jahanam. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua amalan-amalan yang kita perbuat di dunia ini. Kita pelit, kita murah, kita bersedekah karena Allah atau karena kita riya, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita kelak. Tidak ada satu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membedakan mana orang yang bersedekah ikhlas dan mana orang yang bersedekah karena riya dan sum'ah. Maka hati-hatilah ikhwani fillah azakumullah, karena Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan oleh hati kita. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, faedah yang ke-12. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya adalah Al-Alim bihaqaiqil asya', yang maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wajar, Allah yang menciptakannya, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya secara terperinci. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal khabir, kata Syekh, huwa alladhi la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Nama Al-Khabir itu adalah yaitu zat yang tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya, baik di langit maupun di bumi. Wala tataharraku harakatun illa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidak ada sesuatu yang bergerak melainkan diketahui di mana tempatnya dan gerakan-gerakan apa itu dan tujuan gerakan-gerakan itu apa, melainkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Allahu akbar.
Bagaimana kita akan bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita akan bisa sembunyikan kejelekan-kejelekan kita? Kalau Allah Subhanahu wa taala setiap yang bergerak diketahui. Di mana gerakan itu diketahui? Dan apa tujuan gerakan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan sembunyi? Wa huwal alim bi kulli syai' al-muttali' ala haqiqatih. Dan dia yang mengetahui sesuatu itu secara mendetail dan mengetahui hakikatnya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah. Ini adalah setiap kata-kata di dalam Al-Quran. Wallahu khabirum bima ta'malun. Wallahu alimun bima ta'malun. Wallahu sami'un basir. Dan ayat-ayat yang seperti ini adalah ancaman. Bahwa kita tidak akan bisa menyembunyikan kejelekan-kejelekan kita di hadapan Allah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang kita perbuat. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah. Faedah yang ke-13. Kata-kata Allah berfirman fa-as-saddaqa. Nafkah, berinfak itu dinamakan sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu tadullu 'ala al-ikhlas. Sedekah itu menunjukkan tentang keikhlasan seseorang yang bersedekah. Karena sedekah diambil dari kata sidq, jujur, benar. Dia benar-benar ingin mengharapkan pahala dari Allah. Dia benar-benar tidak ingin pujian dari siapa-siapa. Dia benar-benar bersedekah ini karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sedekah, itu arti sedekah. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, yang terakhir adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda suatu jiwa jika telah tiba ajalnya. Tadullu ala istihalati dzalik. Ini menunjukkan bahwa mustahil bisa kembali lagi ke dunia. Ini tidak mungkin terjadi. Akan tetapi itu tidak mustahil bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita lagi, menghidupkan kita lagi, kemudian kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia mustahil dia akan kembali ke dunia ini, tidak mungkin dia akan kembali. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita, menghidupkan kita, namun bukan ke dunia, tapi ke alam yang lain, ke alam akhirat, di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, mari kita senantiasa sadar, senantiasa ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Dan dunia ini adalah tempat kita beramal. Maka beramallah untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Karena apabila kita sudah mati, ajal sudah tiba, kita minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk beramal. Namun pada saat itu sudah tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat, tidak bisa lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak akan lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan kita. Semoga ini bermanfaat. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.